Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang activity based costing. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Alamin dengan akhiran NIM B1 B1 24157 dan rekan-rekan saya. Saya Fajar Sidik dengan NIM B1B1241171. Saya Awaludin dengan akhiran NIM B1B1241163. Baik, di video selanjutnya atau di bagian selanjutnya kita akan memaparkan materi tentang activity based costing. Subscribe ya teman-teman. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang activity based costing. Apa sih itu activity based costing? Jadi activity based costing itu adalah penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Jadi misal saya mau buat suatu produk, misalnya kita ambil contoh produknya baju. Nah, dengan menghitung activity based costing ini, kita tahu nih berapa misalnya harga baju ini, kita buat harganya atau penetapan harganya bisa kita sesuaikan dengan activity based costing. Misal activity based costing ini salah satunya yang dicari adalah overhead. Apa sih itu overhead? Overhead itu simpelnya adalah biaya yang tidak langsung. Overhead itu adalah biaya tidak langsung. Apa sih contoh-contohnya? Contohnya ada biaya listrik. Terus ada juga pajak dan lain-lain. Kenapa listrik, pajak itu tidak masuk kepada biaya langsung? Karena tidak mempengaruhi langsung pada produk kita. Karena listrik itu masih dibutuhkan atau dana-dananya itu dipakai untuk keseluruhan perusahaan, bukan langsung ke produk baju. Mas Kak, mau bertanya nih terkait ABC itu yang sudah kakak paparkan. Nah, terkait yang kakak paparkan ini apa sih? Kenapa sih perusahaan harus tahu? Jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi kenapa perusahaan harus mengetahui activity based costing? Jadi misal kita saya hapus dulu. Misal saya mau menentukan biaya produk. Saya mau menentukan berapa sih saya harus jual produk baju ini. Jadi misalnya kita punya produk baju. Kita jangan hanya menghitung biaya langsungnya. Untuk menentukan harga baju ini, jangan kita hanya menghitung biaya langsung. Biaya langsung itu apa? Contohnya ada kain misalnya dan benang. Simpelnya, kalau misalnya kita hanya menghitung ini, taruhlah contohnya kain per baju itu untuk satu kali produksi kita taruh 100.000. Terus benangnya misalnya 150. Nah, terus kita mau produksi berapa misalnya? Kita mau produksi 5 misalnya, 5 unit. Nah, totalnya berarti kan ada 250 dibagi dengan 5. Hasilnya berapa? 50.000. Berarti untuk untuk 50 unit ini kita butuh dananya sebesar 50.000. Apakah sesuai
apakah ini saja kita akan mendapatkan keuntungan dari penempatan biaya. Nah, kita tidak bisa langsung menentukan biaya ini hanya dari biaya langsung. Ada biaya-biaya tidak langsung atau overhead yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Overhead itu ada listrik, pajak, dan lain-lain. Jadi untuk menentukan apakah baju ini berapa biaya baju per unitnya itu, kita harus mempertimbangkan juga biaya overheadnya. Biaya overheadnya bisa kita jumlahkan dulu terus bagi dengan biaya langsungnya supaya kita mendapatkan keuntungan dalam penentuan usaha. Misalnya saya paparkan lagi sedikit, saya agak ulangi. Ketika kita menjual 50.000 unit saja, kita tidak mempertimbangkan overhead, maka kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena kita tetap akan bayar ini, tapi kita tidak menghitung. Tapi kalau misalnya kita sudah hitung biaya yang tidak langsungnya, kita tambahkan lagi dengan ini, kemudian kita tentukan berapa sih per unitnya, kita bisa atau perusahaan bisa menarik kesimpulan atau mengambil keputusan berapa harga baju yang sekiranya kita tetap untung, tapi untuk dijual atau untuk konsumen tidak merasa kemahalan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Selamat. Oke, jadi ini sedikitnya sudah saya paparkan tentang activity based costing, kurang lebih itu seperti apa gunanya perusahaan mengetahui overhead itu dan bagaimana cara perusahaan untuk menempatkan harga yang paling sesuai untuk kebutuhan mereka dan paling sesuai juga untuk konsumen. Nah, selanjutnya kami akan bahas juga tentang ada 6 hal pembahasan tentang activity based costing itu yang akan dipaparkan di pembahasan selanjutnya. Baik, lanjutan dari materi sebelumnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu per unit overhead cost dan yang kedua itu under and overhead. Nah, per unit overhead ini mengubah apa sih per unit overhead cost? Per unit overhead cost itu membebankan overhead lebih besar dari biaya aktual. Contohnya ini seperti produk baju. Nah, baju ini aktualnya 10K per satu baju kalau kita jual ke untuk konsumen. Nah, dibebankan itu 18K. Maka di sini 18K ini terlalu tinggi. Jadi konsumen itu bisa jadi lari ke produk yang lain yang harganya lebih murah. Kita dapat di sini tidak untung lah, maksudnya bukan konsumen lari, jadi terlalu kemahalan. Nah, yang kedua itu under and overhead. Nah, overhead lebih kecil dari biaya aktual, sama kayak tadi, kebalikan dari ini per unit overhead yang lebih besar dari biaya aktual. Sedangkan yang ini lebih kecil dari biaya aktual. Nah, contohnya nih, yang kayak tadi itu, contohnya baju, kita bikin produk baju. Aktualnya itu 18K, sedangkan pembebanannya itu 10K. Jadi, di sini kita mendapatkan kerugian karena jika aktualnya lebih tinggi, pembebanannya lebih rendah, itu kita rugi. Karena ya itu tadi biaya lebih kecil dari biaya aktual. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu disposisi variance overhead. Disposisi variance overhead pembebanan selisih antara overhead yang dibebankan dan overhead aktual, di mana itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu assignment atau cost of goods sold. Selisihnya kita sesuaikan ke HPP. Apa sih itu HPP? Harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya allocation atau product cost, di mana kita jadi selisihnya
kita alokasikan ke akun produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu overhead application. Overhead application adalah cara membebankan overhead ke produk. Contohnya, ada overhead 100 juta dengan jam kerja 10.000 per jam. Jadi cara hitungnya, tarif overhead 100 juta dibagi 10.000 jam. Jadi 10.000 per jam kerja. Jadi jika sebuah produk butuh 1 jam kerja, maka overhead yang dibebankan sebesar 10.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu activity based costing system. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas, di mana ada terbagi ada 6. Yang pertama itu ada identifikasi, definisi, dan kualifikasi aktivitas. Apa sih itu identifikasi? Menemukan aktivitas yang dilakukan. Yang kedua itu ada definisi. Apa sih itu definisi? Definisi itu kita menjelaskan setiap aktivitas. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi. Klasifikasi mengelompokkan aktivitas berdasarkan hierarki. Baik, yang kedua itu menetapkan biaya ke aktivitas, di mana kita mengalokasikan biaya ke aktivitas berdasarkan sumber daya. Contohnya, ke biaya gaji teknisi dialokasikan ke aktivitas pemeliharaan mesin. Baik, yang kedua itu ada penetapan biaya aktivitas sekunder ke primer. Apa sih itu sekunder? Sekunder kedua dari utama, sedangkan primer yang paling utama. Nah, biaya lebih di sekunder dialokasikan ke biaya primer. Contohnya, biaya pengadaan buku itu sekunder, sedangkan dialokasikan ke biaya produksi itu namanya primer. Baik, yang keempat itu menentukan objek biaya dan daftar aktivitas. Yang pertama itu ada identifikasi biaya objek, misalnya produk jasa dan pelanggan. Kedua, daftar aktivitas. Buat daftar aktivitas yang dibutuhkan untuk setiap objek biaya beserta kuantitasnya. Nah, contohnya untuk membuat produk A dibutuhkan 2 jam aktivitas setiap mesin dari 5 jam aktivitas perakitan. Baik, yang kelima itu perhitungan tarif aktivitas dan pembebanan biaya produksi. Yang kita ketahui di sini kita menghitung tarif aktivitas dan pembebanan biaya produksi. Nah, yang pertama itu hitung tarif aktivitas, di mana biaya aktivitas dibagi total kuantitas activity delivered. Nah, terus yang kedua itu pembebanan, di mana kalikan tarif aktivitas dengan kuantitas aktivitas yang digunakan oleh setiap objek biaya. Nah, selanjutnya itu ada contohnya. Jika tarif setiap mesin adalah 100.000 per jam dan produk A membutuhkan 2 jam setiap, maka biaya setiap untuk produk A adalah 200.000. Baik, yang keenam itu atau yang terakhir, analisis dan pengklasifikasian aktivitas, di mana evaluasi aktivitas untuk mencari peluang perbaikan evaluasi. Nah, atau eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua itu ada kategori. Dikategorikan aktivitas sebagai bernilai tambah atau value added. Nah, terus atau tidak bernilai tambah, non value added. Jadi yang selanjutnya adalah konsep sistem ABC, database, dan ERP. Jadi di poin ini, di materi ini adalah bagaimana kita menentukan berapa sih harga dari produk yang akan kita jual dengan metode yang sangat terstruktur tentunya untuk mendapatkan hasil berapa biaya yang kita tentukan dengan akurat dan kita tetap dapat untung. Jadi yang pertama itu ada dengan basis data. Jadi
Basis data itu adalah kita catat semua data. Jadi di basis data itu kita mencatat segala hal yang akan berhubungan nantinya dengan berapa biaya yang akan kita tetapkan, atau mungkin lebih tepatnya di overhead. Apa sih data-data yang dibutuhkan? Itu ada 5 tentunya. Yang pertama itu ada aktivitas. Contohnya apa aktivitas? Contohnya adalah misalnya kita perawatan produk atau mungkin pengiriman, nah itu dicatat. Yang kedua adalah sumber daya. Jadi segala sumber daya yang dimiliki sama perusahaan juga dicatat. Dan yang ketiga adalah penggerak aktivitas. Jadi mungkin sederhananya penggerak aktivitas itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi biaya. Misalnya jam kerja. Kayak misalnya kita kasih proses jam kerja karyawan itu kan dihitung berdasarkan berapa lama sih dia jam kerja. Kurang lebih seperti itu untuk penggerak aktivitas. Baik, yang keempat dan yang kelima singkat saja mungkin ada objek aktivitas, objek biaya. Berapa sih? Maksudnya objek biaya itu adalah di mana kita akan menempatkan biaya-biaya tersebut. Dan yang terakhir adalah alokasi biaya. Ini juga tentunya harus dicatat, dan kelima ini akan kita catat untuk jadikan data, terus dialokasikan atau dihitung berdasarkan berapa harga produk yang akan kita jual. Dan kita beralih dulu. Jadi yang kedua adalah sistem ERP. Kurang lebihnya sistem ERP ini hampir sama seperti yang awal atau database, tapi dia lebih kompleks lagi atau lebih modern lagi daripada database. Kenapa? Karena data-datanya itu disimpan kayak di cloud, atau dia pakai kayak infrastruktur jaringan yang besar, terus kemudian real time. Jadi semua data-data dari perusahaan itu secara terstruktur juga disimpan dalam bentuk jaringan dan real time, lebih kompleks lagi daripada database. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi materi yang selanjutnya adalah pengurangan ukuran dari kompleksitas sistem ABC. Jadi ini terbagi menjadi dua. Saya jelaskan yang pertama dulu. Ada sistem ABC yang relevan secara aproksimasi. Nah, maksudnya apa? Jadi sistem ini tuh dia disederhanakan atau menyederhanakan. Yang disederhanakan apa? Yang disederhanakan itu adalah aktivitas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, jadi ABC itu ada overhead, yang dimana overhead tadi itu biaya yang tidak langsung. Biaya tidak langsung itu sangat kompleks sekali dan sangat banyak sekali tentunya. Dan di metode ini dia disederhanakan. Biaya yang kompleks sekali itu mungkin biaya-biaya yang kecil, yang tidak terlalu penting itu mungkin dikurangi saja. Tapi biaya-biaya yang penting, biaya-biaya yang besar kayak pajak, sewa bangunan dan lain sebagainya tetap harus dimasukkan supaya kita tetap mendapatkan untuk ketika kita menentukan berapa sih nilai jual dari produk yang akan kita. Jadi kita beralih lagi yang kedua, yaitu sistem ABC yang akurat secara reduksi. Ini cuma kebalikan yang pertama sih. Jadi kalau yang pertama tadi dia menyederhanakan, kalau dia ini menghitung secara kompleks. Jadi data-data dari overhead itu atau kita pakai ABC itu, semua datanya betul-betul dihitung dan betul-betul diterapkan atau dibebankan pada produk yang akan kita jual. Lebih akurat tapi mungkin sedikit lebih ribet. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan overhead, di mana itu perhitungan mengenai predetermined dan overhead rate, overhead dan unit cost.
menggunakan sistem penetapan biaya tradisional, di mana kita lihat sini data yang disediakan ada di mana overhead dengan anggaran 952.000 US dollar dengan aktualnya itu 950.000 US dollar. Di mana itu aktual itu pengeluaran. Ada jam mesin, di mana jam mesin dengan anggaran 140.000 jam dengan aktualnya itu atau pengeluarannya itu 132.000 jam. Jam tenaga kerja atau DLH anggarannya itu 34.000 jam dengan aktualnya itu 33.100 jam. Di mana itu ada prime cost, di mana biaya utama. Biaya utama dengan susun aktual itu sama. Jadi di sini 3.500.000 US dollar dengan ada jumlah unit di mana atau diproduksi aktualnya itu 500 unit. 500. Baik, selanjutnya itu di overhead yang ditetapkan, di mana rumusnya itu tarif yang telah ditentukan kali basis alokasi sesungguhnya. Perhitungannya itu 28 US dollar per DLH kali 33,100. Jadi hasilnya DLH-nya itu 926,800 US dollar. Selanjutnya kita beralih ke biaya per unit, di mana total manufaktur. Yang pertama itu total biaya manufaktur prime cost tambah applied overhead. Yang kedua itu total biaya manufaktur 3.500.000 US dollar ditambah 926,800.000 US dollar. Hasilnya itu 4.426.800.000 US dollar. Biaya per unit, total biaya manufaktur dibagi jumlah per unit itu perhitungannya 4 juta. Kita ambil dari sini 4.426.800.000 US dollar dibagi 500 per unit. Jadi hasilnya itu 8.853.600 per unit. Jadi kita mengambil baik, kita beralih ke kesimpulan variance overhead. Overhead aktual 950 US dollar lebih besar daripada overhead yang diterapkan 926.800 US dollar. Variance yaitu 950 US dollar dikurang 926.800 US dollar. Hasilnya itu 23.200 US dollar. Ini kurang diaplikasikan. Baik, itu saja.